Perkenalkan, nama saya Dia Permatana Desmonsong dengan NIM 72231444022. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk surat. Yang pertama ada surat bentuk lurus penuh. Bentuk ini merupakan bentuk yang paling sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Penyusunan surat ini dimulai dari bagian kiri dan berlaku untuk semua isi dalam surat, mulai dari tanggal, isi, penutup, lampiran, dan tanda tangan. Sedangkan untuk pengaturan bentuk surat ini adalah margin ke kanan 80, kiri 20, atau bisa juga margin ke kanan 75 dan kiri 15. Dan inilah bentuk surat, contoh bentuk suratnya. Bentuk yang kedua ada bentuk lurus atau block style. Bentuk ini hampir sama dengan bentuk lurus penuh, namun untuk bagian posisi tanggal, salam penutup, letak tanda tangan diposisikan pada sebelah kanan surat. Nah, ini dia contoh suratnya. Nah, pada bentuk yang ketiga ada bentuk setengah lurus atau semi block style. Bentuk surat ini sangat persis dengan bentuk surat block style, namun bedanya terletak pada sisi surat. Isi surat memasuki paragraf baru, maka kalimat awal akan ada indentasi atau penjorokan ke dalam satu tab ke kanan. Ini dia contohnya. Pada surat keempat ada bentuk lekuk atau takuk atau indented style. Sementara untuk bentuk indented style, perbedaannya pada penulisan surat. Tujuan yang ditulisnya surat ini secara bergerigi, maksudnya adalah pada baris pertama peletakan alamat pada surat indented style dimulai dari margin kiri. Kemudian untuk baris keduanya menjorok masuk 5 hentakan atau spasi. Lalu untuk spasi baris selanjutnya masuk lagi 5 hentakan atau spasi, dan seterusnya. Pada bentuk ini terdapat ciri khas, yaitu karakter tempat dan tanggal, nama, jabatan, dan penutup diketik pada sebelah kanan. Sedangkan pada isi surat, di setiap pergantian alinea baru, pengetikannya masuk ke dalam sebanyak 5 hentakan atau spasi. Bentuk ini hanya digunakan untuk surat alamatnya yang singkat. Jadi tidak semua surat dapat menggunakan surat ini. Contoh suratnya adalah ini. Bentuk surat kelima yaitu bentuk alinea menggantung. Bentuk alinea ini disebut juga sebagai hanging paragraph style. Bentuk surat hanging paragraph style memiliki kemiripan dengan block style. Kemiripan tersebut ada pada gaya penulisan alamat surat. Setiap bentuk alinea surat menggantung ditulis secara menggantung. Jadi hanya di awal alinea saja yang dimulai dari margin kiri. Pada baris-baris berikutnya dimulai menjorok ke dalam sejauh 5 hentakan atau kiri dan margin kiri. Inilah contohnya. Bentuk surat keenam yaitu bentuk resmi Indonesia Lama, yaitu pengetikan nomor lampiran perihal diletakkan pada sebelah kiri surat, kemudian tanggal surat diletakkan pada sebelah kanan atas sejajar dengan surat sebelah kiri, dan alamat surat diletakkan di bawah tanggal surat dengan baris pertamanya sejajar dengan perihal. Untuk nama kota pada alamat tujuan diketik masuk 5 spasi. Nah, inilah contohnya. Bentuk surat ketujuh adalah bentuk surat resmi Indonesia Baru, yaitu New Official Style. Pada bentuk surat ini, pengetikan nomor, lampiran, dan perihal diletakkan pada sebelah kiri surat, tanggal surat diletakkan di sebelah kanan atas, penulisan surat diletakkan sebelah kiri, beberapa spasi di bawah perihal, dengan penulisan yang diluruskan dengan huruf awal pada nomor, lampiran, ataupun perihal tersebut. Begitu seterusnya, sampai bagian penulisan salam, pembuka, dan juga isi berada di sebelah kiri, dengan awal alinea menjorok ke kanan 5 spasi. Ini dia contoh suratnya. Surat selanjutnya adalah kelompok surat berjudul yang dibagi atas 2, yaitu bentuk surat berjudul tanpa subjudul dan bentuk surat berjudul menggunakan subjudul. Yang pertama, bentuk surat berjudul tanpa subjudul. Surat berjudul tanpa subjudul merupakan surat yang memiliki judul mengenai isi surat atau menerangkan isi surat yang ditulis secara umum tanpa disertai dengan penjelasan yang lebih spesifik. Ini dia contoh suratnya. Nah, di sini terlihat jelas, yaitu suratnya tidak memiliki subjudul, yaitu langsung ke surat referensi. Dan surat yang terakhir adalah bentuk surat berjudul dengan subjudul, yaitu surat yang memiliki judul mengenai isi surat atau menerangkan isi surat yang ditulis secara umum, kemudian diberikan penjelasan yang lebih spesifik
mengenai isi surat tersebut. Ini dia contohnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di sini ada subjudulnya, yaitu tentang upacara bendera. Inilah contoh surat berjudul dengan subjudul. Demikianlah penjelasan saya tentang bentuk-bentuk surat. Terima kasih.